Oke, hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan terkait dengan social network analysis, masuk pelajaran yang ke-11 yaitu data wrangling ya, data wrangling. Yang akan kita coba bahas outline kita adalah yang pertama adalah terkait dengan data preparation atau persiapan data. Kemudian yang kedua adalah data wrangling ya. Dan nanti mungkin akan kita coba tutup dengan persiapan data tapi dengan ini apa namanya ada program Python gitu, nanti coba kita coba sedikit bahas juga ya seperti itu. Terkait dengan CLO-nya atau course learning outcome-nya adalah yang pertama adalah menggunakan perangkat lunak untuk mengimplementasikan model statistik jejaring ya, jejaring sosial, yang mana untuk menganalisa pembentukan dan evolusi dari jaringan sendiri, jejaring ya. Kemudian menggunakan perangkat lunak untuk mensimulasikan dinamika jejaring berdasarkan model jejaring sosial. Itu adalah sebenarnya course of learning outcome atau CLO yang ada di pertemuan kita kali ini. Kemudian berikutnya adalah bagaimana membuat jejaring dari data, gitu ya. Dari raw data, data mentah ke jejaring, gitu ya. Jadi saat membuat jejaring dari data, kita perlu membuat sejumlah keputusan desain. Jadi terkait dengan bagaimana kita itu mengumpulkan datanya, bagaimana cara mengumpulkan datanya, kemudian jenis entitas atau node apa yang akan digunakan, dan juga bagaimana cara mengekstraknya, kemudian terkait dengan bagaimana jenis hubungan atau interaksi apa yang diwakili oleh link yang kita buat, gitu ya. Kemudian untuk periode apa, dan juga apakah ini adalah link langsung atau tidak, nah itu harus ditentukan ya seperti itu. Dan bagaimana kita membuat keputusan-keputusan ini pastinya akan bergantung kepada tugas ya, tugas yang akan dicapai itu apa, kemudian model dan algoritma yang digunakan. Jadi dalam tugas pun tadi juga perlu ya kita coba definisikan terkait dengan data-data apa saja yang perlu kita lakukan ya terkait dengan tugas yang akan kita capai apa. Untuk deteksi komunitas berarti ya mau tak mau harus banyak pastinya ya, bukan hanya jadi yang kemarin sebenarnya kalau yang sudah banyak mungkin sekitar sebut saja 10.000 gitu ya, 10.000 itu saya kira sudah cukup. Tapi kalau misalkan masih 1.000, 2.000, 3.000, saya kira masih perlu ditingkatkan lagi supaya tugas yang akan dicapai tadi benar-benar bisa diwujudkan gitu ya. Terus kemudian terkait dengan model dan algoritma juga perlu kita pikirkan. Nah, fakta-fakta yang terjadi yang ada di sekitar kita adalah bahwa data preparation atau persiapan data itu membutuhkan sekitar 60-80% dari keseluruhan yang kita lakukan gitu ya. Di sini pipeline dari analitik ya. Jadi sebetulnya untuk keseluruhannya. Jadi 60-80%. Sehingga memang di sini itu perlu ada ketelitian kita, perlu ada semacam melihat data itu memang diperlukan mana, yang tidak mana, yang missing mana dan sebagainya, itu harus kita coba sisihkan gitu. Dan itu membutuhkan waktu yang memang cukup lama. Begitu data sudah siap, biasanya untuk larinya ke yang lainnya akan lebih gampang, lebih cepat gitu ya, seperti itu. Karena ya ini tergantung dengan inputan kita ya. Karena kalau inputannya itu jelek, ya pastinya datanya juga hasilnya pasti akan jelek. Meskipun data itu bagus, tetapi kenyataannya kita tidak bisa menganalisa dengan bagus. Kenapa? Karena ya tadi itu karena jelek tadi inputannya, gitu ya, seperti itu. Kemudian fakta berikutnya adalah berbagai bahasa pemrograman yang bisa kita pakai. Terus kemudian ada framework atau kerangka kerja ya untuk masing-masing jejaring beda, kemudian jaringan beda untuk yang lainnya beda dan sebagainya, sehingga membuat kita membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama juga untuk memikirkan ini ya. Kemudian juga alat tersedia untuk membersihkan data dan rekayasa fitur. Jadi ada banyak sekali bahasa pemrograman, framework, alat yang untuk membersihkan data dan rekayasa fitur. Nah, data wrangling itu adalah sebagai tambahan penting untuk memproses data awal data. Paling baik digunakan untuk alat analisis visual, ya, untuk menghindari putusnya aliran analisis tadi. Ya. Nah, alat analitik visual itu dan komponen science data yang open source itu seperti R, Python, kemudian NIME, kemudian RapidMiner itu juga bisa saling melengkapi. Jadi istilahnya tools tadi bisa juga
benar, bisa kita pakai, tapi perlu kita juga campur tangan kita sebagai ini ya, sebagai yang membuat ide tadi pastinya lebih tahu gitu ya. Meskipun juga alat ini mungkin lebih canggih, tetapi bagaimanapun juga kita harus tahu juga. Makanya perlu ada pengecekan. Begitu kita coba adakan cleansing, data cleansing gitu ya, atau data pembersihan data, atau mungkin sebut saja ada agregasi dan sebagainya, itu perlu kita cek juga data itu apakah memang sesuai dengan apa yang kita inginkan enggak. Jadi senantiasa ada checkpoint. Misalkan kita jalankan, kita lakukan stemming, kita coba cek. Kemudian kita lakukan sebut saja normalisasi, kita cek lagi dan seterusnya. Jadi memang perlu kita lakukan, dan harapannya dengan adanya alat-alat bantu tadi itu sebagai kita semakin lengkap ya, data analisis kita semakin jadi lengkap ya, data kita gitu, seperti itu. Nah, kita masuk ke preparasi data atau persiapan data. Nah, persiapan data itu apa? Jadi tugas kita, tugas utama kita, kalau kita ingin membangun suatu model analitik yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau sesuai dengan sebut saja kalau misalnya menjalani proyek ya pemilik proyek yang inginkan, itu adalah integrasi dan persiapan kumpulan data ya dari berbagai sumber, bisa bentuknya file, database, atau penyimpanan data besar, ya, big data, ada sensor atau jejaring sosial. Itu semua harus kita mixkan kalau misalkan kita ingin mendapatkan hasil yang komprehensif ya, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita ingin menganalisa sesuatu itu ya sebetulnya kalau misalkan yang kita lakukan juga, yang Anda lakukan juga, misalkan analisis terkait komunitas atau user yang berpengaruh dan sebagainya, itu hanya satu titik saja, yaitu jejaring sosial. Padahal sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita lakukan, misalkan dengan melihat kalau misalkan user influence tadi ya, pengaruh user tadi bisa juga langsung ke pribadi usernya, bisa link it, atau mungkin bisa juga apa ya, blog dia dan sebagainya itu bisa, atau Facebook dia dan sebagainya bisa kita coba mixkan. Itu akan menghasilkan nanti apa ya, integrasi dan juga data kita menjadi komprehensif. Nah, seperti ditekankan tadi di awal bahwa langkah ini dapat memakan waktu hingga 80%. Jadi penyiapan data itu penting banget ya. Jadi kalau kita menjalankan proyek pun juga harus kita konsultasikan kepada yang pemilik proyek. Pak, kalau misalkan saya olah seperti ini gimana? Kalau misalkan saya data awal apa ya, EDA ya namanya, exploratory data analysis itu ya, kita sampaikan grafik-grafiknya gitu. Seperti ini grafiknya atau seperti ini. Terus kemudian hasilnya seperti ini dan sebagainya. Gimana? Kira-kira masih make sense nggak? Atau mungkin sesuai dengan apa yang Bapak alami sehari-hari nggak? Oh, bagus, setuju saya, akan jalan seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ya kita harus mencari lagi alat lagi yang memang bisa menampilkan apa namanya, data yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan, seperti itu. Nah, kalau data preparation itu ada yang mendefinisikan seperti ini. Jadi dia merupakan proses terkait dengan, ada dua proses yang dilakukan ya, data cleaning dan juga ada fitur engineering. Jadi ada pembersihan data dan juga rekayasa fitur. Nah, data preparation itu tidak dapat sepenuhnya otomatis. Ingat baik-baik ya, tidak semua otomatis. Ada kalanya kita harus turun langsung membersihkan itu gitu ya. Dan setidaknya di sini tidak ada pada awalnya gitu. Jadi istilahnya yang memang apa ya, datanya mungkin sangat susah untuk dipahami sistem. Sistem kan data, memahami data itu kan istilahnya tidak semua data yang kita masukkan dia bisa proses kan gitu ya. Jadi kayak misalkan contoh kalau misalkan kita jalankan, kalau ada missing value gitu atau mungkin ada outlier aja itu ada berpengaruh kan gitu. Makanya harus sedikit demi sedikit kita coba bersihkan itu ya. Jadi kita bersihkan, dan biasanya ada yang bisa by system, ada juga yang harus kita olah sendiri ya, seperti itu ya. Nah, ini ada urutan-urutannya kalau data preparation seperti ini. Jadi ada raw data, kemudian raw data itu kita coba lihat ya struktur datanya seperti apa. Kemudian ada di pre-processing ya, di processing data itu. Kemudian ada juga namanya EDA tadi yang saya sebutkan ya, exploration data analysis tadi. Kemudian ada insight yang kita dapatkan, ada report yang kita dapatkan, ada juga visual graphic yang kita dapatkan. Dari situlah kita kan ingin, ya ini yang setiap langkah-langkah ini harus kita konsolidasikan dengan yang punya data, gitu, yang punya data dan yang ingin prosesnya mungkin diotomatisasi oleh kita, gitu ya. Jadi harus kita cek, gitu. Apakah struktur datanya seperti ini? Apakah kalau kita processing datanya seperti ini tidak masalah, gitu? Atau mungkin
kita coba eksplorasi ya data analisisnya seperti apa, grafik-grafiknya gitu ya, sebaran datanya dan sebagainya kita coba lihat, kita sampaikan gitu ya. Terus kemudian dari situ akan muncul ya sebutnya insight, ada report yang mungkin kita sampaikan ke dia, dan juga ada grafik-grafik visual. Jadi penting juga ya di situ data preparation itu seperti itu. Jadi kita coba konsolidasikan dengan yang pemilik proses ya seperti itu. Nah ini terkait dengan data cleansing. Cleansing itu apa? Ya. Pembersihan data itu menempatkan ya data ke dalam bentuk atau kualitas yang tepat. Untuk apa? Untuk dianalisis ya. Jadi seperti misalkan dasar-dasarnya ya. Apakah kita harus pilih, harus kita filter, apakah harus diduplikat dan sebagainya gitu ya. Kalau datanya kecil gimana? Ya kan ada mungkin kita bisa juga menggunakan AdaBoss atau apa yang mungkin bisa ini ya, bisa menduplikat tadi ya seperti itu. Atau samplingnya. Kalau kita pilih sampling dari populasi gitu ya, itu apakah seimbang nggak? Jadi sampling kita seimbang nggak? Dan ini biasanya menjadi masalah kita. Data yang tidak seimbang itulah membuat akurasi kita kadang-kadang kurang pas. Gitu. Jadi misalkan kalau kita bicara terkait dengan analisis sentimen yang positif, misalkan positif negatif itu jumlahnya 10.000 misalkan, sebut saja gitu ya. Misalkan yang yang positifnya 7.000, yang negatifnya 3.000, itu kan nggak seimbang. Itu jadi masalah juga sebetulnya. Ya. Makanya ada teknik-teknik juga untuk itu gitu ya. Perlu kita lakukan juga. Atau bertingkat, samplingnya bertingkat atau seperti apa. Kemudian partisi datanya, apakah perlu kita partisi, kita ada buat data untuk pelatihannya, untuk validasinya, untuk diujinya gitu ya. Kita bagi-bagi partisi datanya gitu. Kemudian berikutnya kita transformasi. Ya, normalisasi itu dibuat 01 ya, 01 supaya sebarannya nggak terlalu luas. Artinya misalkan contoh yang sebaran luas apa? Misalkan ini pertanyaannya itu adalah tentang jumlah follower. Follower kalau misalkan kita lihat, misalkan sebut saja presiden kita Jokowi misalnya, itu kan followernya bisa sampai 15 juta. Sedangkan kalau coba kita bandingkan dengan sebut saja saya gitu misalnya, sebut saja, saya kan cuma berapa ratus orang ya kan gitu ya, atau 1.000 lah gitu ya. Itu kan sangat jomplang. Dengan adanya normalisasi tadi, kita coba range antara 0 sampai 1, itu kesenjangan itu menjadi lebih bisa kita minimalisir ya. Kita minimalisir menjadi normalisasi seperti itu. Kemudian bisa juga dibuat standarisasinya atau dibuat semacam penskalaannya ya. Ada juga pivoting ya. Kita pivot ya. Di Excel ada itu ya untuk pivot itu. Data-data itu bisa kita coba lebih sederhanakan lagi ya seperti itu. Kemudian juga bisa lakukan pengelompokan, ya, berbasis hitungan, ya, kita coba kelompokkan. Kemudian menangani nilai yang hilang, setiap grupnya sendiri misalkan ya. Ada itu pasti ada data-data missing, ada data outlier itu pasti ada ya seperti itu. Kemudian penggantian data, nah, bisa lewat pemotongan, bisa juga lewat pemisahan, juga penggabungan, datanya digabungkan. Jadi misalkan ada kolom-kolom, misalkan kolom-kolom, kemudian kolom A, kolom B ini merupakan kolom C itu ada penjumlahan dari A dan B, misalkan contohnya seperti itu ya. Kadang-kadang masih ada ya, hal seperti itu tuh patut kita coba ini. Biasanya hal seperti itu coba kita hindari dan kita coba bikin data itu independen, tidak bergantung pada data yang lain. Kemudian juga bisa melakukan pembobotan dan juga pemilihan. Jadi pembobotan atribut, kemudian bagaimana memilih data itu secara optimal, secara otomatis ya, kita buat aturannya dan sebagainya. Kemudian pembuatan atribut, pembuatan ID dan sebagainya supaya lebih mudah ya, itu bisa kita detect dan sebagainya. Ada juga imputation. Imputation itu menggantikan observasi yang hilang dengan menggunakan algoritma statistik. Ada caranya, ada trik-triknya. Bagaimana kalau misalkan sebut saja kita list, terus kemudian di satu sel itu kosong. Kosong itu gimana caranya? Kan berarti observasi untuk pengambilan data di sel itu kan hilang. Nah, biasanya ada banyak itu caranya, bisa pakai min-nya, rata-ratanya, bisa pakai modusnya, bisa pakai mediannya, bisa pakai kuartilnya dan sebagainya, bisa diatur-atur loh ya. Tapi tergantung nanti pengaruhnya terkait dengan akurasi. Tapi ada juga yang mengatakan, oh saya nggak suka kalau ada tambahan itu misalnya pemilik prosesnya. Coba kalau itu misalkan coba dihilangkan gimana, atau mungkin tetap aja diproses tapi diganti dengan 0. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan di situ ya. Ini data cleansing. Berikut ini adalah rekayasa fitur.
Jadi ini adalah memilih atribut yang tepat untuk dianalisis ya. Jadi kan kalau kita lihat fitur itu seperti apa sih? Ya? Fitur itu hadapannya gini, kalau misalkan kita orang gitu, orang seperti Anda atau saya gitu ya. Itu kira-kira fitur-fitur apa saja yang bisa mencirikan bahwa itu tuh saya. Itu tuh Erwin gitu misalnya. Oh, matanya kayak gini. Ukuran matanya misalkan. Rambutnya lurus. Terus kemudian apalagi misalkan telinganya lebar. Terus apalagi misalkan itu adalah fitur. Ya, fitur. Terus kemudian kulitnya hitam. Terus kemudian hidungnya melesak misalnya. Terus kemudian alisnya gimana dan sebagainya. Terus kemudian tingginya berapa dan sebagainya. Itu kan sebagai fitur yang dimana atau atribut yang untuk mendeteksi orang, mendeteksi data, gitu. Mendeteksi data. Artinya itu yang akan nanti kita mainkan supaya itu bisa kedetek oleh sistem kita. Gitu. Bahwa itu tuh Erwin, itu Reshiva misalkan, itu siapa misalkan, Zulhandi, itu adalah siapa itu bisa dideteksi dengan ada ciri-ciri seperti ini. Oh itu adalah si A, ini si B, si C. Gitu. Ya, itulah rekayasa fitur namanya ya. Nah, seberapa efektif, berapa banyak fitur yang kita gunakan itu namanya kita pilih kan fitur itu ya. Kalau kita melihat manusia itu sangat banyak fitur yang bisa kita mainkan. Ya. Tapi ada beberapa fitur-fitur utama yang bisa mewakili bahwa dengan sebut saja Anda bisa bayangin aja kalau fitur manusia itu sebut saja ada sejuta yang bisa kita ambil gitu ya. Terus kemudian ditambah kita bisa mendetek itu dengan lebih bagus ya atau sama misalnya kita cuma menggunakan 5 fitur saja, Anda lebih menggunakan mana? Pastinya menggunakan 5 fitur daripada 1 juta. Atau namanya 1 juta fitur itu tuh pasti lama prosesnya kan gitu. Kalau 5 lebih cepat, tapi itu bisa mewakili gitu. Itu namanya rekayasa ya. Bagaimana kita memilih atribut tepat ya untuk dianalisa. Nah, Anda bisa menggunakan pengetahuan domain data. Jadi Anda harus tahu data yang Anda olah itu data apa gitu. Untuk memilih dan juga membuat atribut yang mana bisa yang membuat algoritma pembelajaran mesin itu berfungsi. Ini juga penting juga ya. Anda harus kalau misalkan menetapkan sebuah metode mesin learning pembelajaran mesin ya atau yang istilahnya tipenya apa gitu. Kayak misalkan Anda menggunakan Navi Bayes. Navi Bayes itu kalau misalkan datanya kontinu dia susah. Makanya kita perlu kategorikan ya gitu ya. Itu penting juga, itu salah satu juga cara-cara juga ya bagaimana kita merekayasa ya, seperti itu. Nah, proses-proses rekayasanya itu apa saja? Brainstorming ya atau pengujian fitur. Jadi kita coba uji fitur-fitur itu mana yang kira-kira yang lebih efektif untuk membangun sistem. Kemudian setelah itu kita lakukan pemilihan fitur, kemudian kita validasi ya cara kerja fitur dengan model kita, kemudian penambahan fitur ya, peningkatan fitur jika diperlukan. Jadi kalau kita tambah, bagus nggak? Ada optimalnya nggak seperti apa gitu ya. Kemudian kembali lagi ke brainstorming, pembuatan lebih banyak fitur hingga pekerjaan selesai. Jadi kita coba buat dari sini yang optimal tuh mana ya? Jumlah fitur yang optimal mana? Mungkin 5 dari 1 juta tadi kan saya katakan 1 juta mungkin nggak Pak? Mungkin sekali. Anda lihat aja kalau itu dari data tadi ya rambut. Terus kemudian rambut itu kan macam-macam kan ada keriting dan sebagainya. Kemudian ada juga alis, terus kemudian bentuk dahi, ya kan? Terus kemudian lingkar lengan, apalagi besar tangan, besar ukuran kaki, dan sebagainya lah banyak sekali yang bisa apa mungkin bentuk jantungnya bisa kita masukkan juga ya. Ada data EKG kan? Ada data di rumah sakit, itu data saya juga bisa diambil kan. Misalkan contoh, misalkan kalau kita bisa dapatkan data 1 juta untuk mencirikan orang, sangat mungkin bisa kita dapatkan seperti itu. Itu baru jantung. Belum lagi yang lainnya, misalkan kadar leukosit, ya kan, atau mungkin kadar yang lainnya ya. Ini buta warna atau tidak, misalnya. Itu kan contohnya banyak sekali. Contohnya. Oke, itu contoh terkait dengan data itu. Kemudian kita masuk ke data preparation, ya. Jadi data preparation itu terjadi beberapa fase. Ada beberapa fase. Yang pertama adalah data pre-processing dan juga data wrangling. Jadi data pre-processing itu apa? Jadi persiapan data langsung ya setelah mengaksesnya dari sumber data. Dan biasanya direalisasikan oleh pengembang atau ilmuwan data untuk bagaimana mentransformasikan awal, mengagregasi dan juga membersihkan data. Dan langkah ini dilakukan sebelum analisa data interaktif dilakukan, dan ini dijalankan sekali. Begitu udah fix, ya udah kita jalankan. Kemudian data wrangling itu adalah persiapan data selama analisis data interaktif dan pembuatan model. Data interaktif dan
Kesalahan model, jadi sesudah data processing. Dan biasanya dilakukan oleh data scientist atau business analis untuk mengubah pandangan pada dataset dan untuk merekayasa fitur. Nah, langkah ini secara diulang, mengubah bentuk kumpulan data tadi hingga berfungsi dengan baik. Bagaimana kita menemukan insight atau wawasan atau membangun model analitik yang lebih baik. Dan ini memang tertentu ya, tidak sembarangan orang bisa ya. Ini kan disebutkan di sini hanya orang-orang dengan tipikal ini. Data scientist dan juga bisnis analis. Data scientist karena dia paham terkait dengan data itu sendiri. Bisnis analis berarti terkait dengan proses bisnis yang ada di situ. Kira-kira datanya memang mencerminkan itu enggak atau tidak dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Ya. Kalau yang ini ilmuwan data itu data science, data science. Saintis juga ya, tapi ini untuk langkah-langkah awal aja, ya, transformasi data, agregasi dan pembersihan data saja yang kita lakukan seperti itu. Jadi data wrangling itu lebih mendalam lagi, ya. Bagaimana outlier itu kita olah, kita coba keluarkan, bagaimana kita memproses lebih lanjut, misalkan apa ya? Nanti ada beberapa penjelasan di belakangnya terkait dengan data wrangling ini. Nah, ini mengapa persiapan data itu penting? Ada 3 nih alasannya. Ya. Kenapa? Yang pertama adalah penting. Kenapa? Karena data tidak akurat atau banyak sekali yang kita temukan missing data. Jadi banyak alasan yang mengapa data hilang. Seperti data tidak terkumpul secara kontinu, kesalahan pemasukan data. Ini yang penting sekali. Jadi kalau proses itu melibatkan manusia, pasti banyak sekali kesalahan yang terjadi. Ya, nah, makanya biasanya larinya kepada yang bisa ditangkap oleh mesin, ya, dengan RFID, dengan sistem scannable gitu ya. Jadi misalkan kita ngisi scan gitu ya, diisi terus masukin ke alat, udah beres. Kalau misalkan kita input itu banyak sekali salah. Kayak contoh misalkan saya aja misalkan Erwin Budi Setiawan, E-nya besar, B-nya besar, S-nya besar. Dengan Erwin-nya besar, E-nya, Budi kecil, B-nya, S-nya kecil, itu udah beda, ya, dan sebagainya. Saya pernah mengalami itu juga ya, dulu pada waktu di input, yang input tuh mahasiswa sendiri, calon mahasiswa. Misalkan SMA aja, SMA ya. Ada yang nulis SMA Negeri 1, ada SMA 1, SMA apa misalnya, SMA N1, itu udah beda-beda. Ya, percaya atau tidak seperti itu. Jadi memang ya tadi itu kesalahan pemasukan data itu harus kita minimalisir. Makanya pertama-tama kalau kita ngecek di perusahaan itu kita cek dulu modern atau tidaknya dia itu seberapa banyak manusia itu terlibat di situ. Kalau termakin banyak manusia terlibat berarti otomatis banyak sekali data yang tidak akurat. Bukan maksudnya saya menjelekkan orangnya, bukan ya, tapi karena ya orang itu akan teliti lah mungkin untuk 1.000 data. Tapi kalau misalnya meningkat jadi 10.000, meningkat jadi 100.000, Anda bisa pikirkan tuh melihat data satu aja udah pusing kan. Apalagi kalau misalnya kita lihat tumpukan-tumpukan data-data keuangan gitu yang setebal ini, nah, seperti itu juga kayaknya mungkin perlu meskipun sebut saja minimalisir, tapi pasti ada kesalahan ya, seperti itu. Kemudian juga masalah teknis dengan biometrik, kemudian masih banyak lain yang membutuhkan persiapan data yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua adanya noise data. Data yang salah atau pencilan atau outlier. Jadi alasan adanya data, kok data yang berisik ya, data yang noise ya. Itu dapat berupa masalah teknologi ya, gadget yang mengumpulkan data, kesalahan manusia saat memasukkan data manusia lagi ya, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi adanya noise data. Data yang berisik. Data yang berisik itu ya mengganggu ya, yang berisik itu mengganggu ya. Ya oke lah ya kalau mungkin musik rock ya ada yang suka, tapi banyak sekali yang misalkan terganggu lah gitu ya. Atau musik dangdut juga meskipun banyak yang suka, tapi banyak juga yang terganggu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah data yang tidak konsisten. Jadi mengapa persiapan data itu penting? Karena data itu tidak konsisten. Data yang tidak konsisten. Adanya inkonsistensi karena adanya duplikasi data, human error lagi ya, human data entry, kemudian terdapat kesalahan kode atau nama, ya, yaitu atau mungkin pelanggaran batas data. Kemudian masih banyak lagi yang memerlukan persiapan dan juga analisis data. Jadi ya inilah 3 hal itu kenapa persiapan data itu atau data preparation itu menjadi lebih penting. Kemudian kita masuk ke data preprocessing. Data preprocessing. Data preprocessing adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah atau raw data menjadi kumpulan data yang bersih.
Dengan kata lain apa? Setiap setiap kali data itu dikumpulkan dari beberapa sumber, kemudian data dikumpulkan dalam format mentah atau format raw data tadi yang tidak layak untuk dianalisa. Ya, jadi memang kondisinya yaitu tadi, kalau misalkan banyak sekali melibatkan manusia, otomatis ya kemungkinan juga salah. Dari base system aja juga bisa jadi juga salah ya. Jadi kalau misalkan kita nginputnya salah, otomatis nggak dibaca oleh sistem, otomatis data kita tidak bisa kerekap ya. Nah, termasuk di data preprocessing itu adalah pembersihan data. Data dibersihkan, kemudian diintegrasikan, ditransformasikan, bisa juga ada pengurangan data. Tapi ya sebetulnya sangat diminimalisir ya kekurangan data itu. Jadi kalau misalkan kita coba lihat alur dari ini, ya mau tak mau kita harus memahami ya terkait bisnis ya, bisnis yang misalkan kalau kita project itu harus paham terkait bisnis yang memang menghasilkan data tadi ya. Kemudian habis itu kita coba pahami datanya. Nah, sesudah kita pahami datanya, kita masuk kepada persiapan datanya. Habis itu baru modeling. Modeling pun juga kadang-kadang ada kesalahan juga ya. Kita masukkan lagi ke data preparation dan seterusnya. Habis itu evaluasi, kemudian kita kembalikan lagi ke business understanding apakah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Kalau sudah berarti kita deployment, kita deploy seperti itu. Itu langkah-langkah kenapa data preparation itu menjadi preprocessing terutama data preparation itu menjadi lebih penting. Kemudian tugas-tugas dari atau task dari ini ya persiapan data atau data preparation itu ada. Yang pertama adalah pembersihan data. Jadi fokus utama adalah bagaimana menangani data yang hilang, noise data, deteksi outlier dan juga deteksi dan penghapusan pencilan outlier yang meminimalkan duplikasi dan juga bias yang dihitung dari dalam data. Jadi ada juga bias ya, bias terjadi itu pasti ada. Kemudian berikutnya adalah integrasi data. Jadi proses ini digunakan ketika data dikumpulkan dari beberapa sumber, kemudian data digabungkan untuk membentuk data yang konsisten. Nah, data yang konsisten ini setelah melakukan pembersihan data digunakan untuk persiapan dan juga analisis data. Ya, kemudian langkah berikutnya adalah transformasi data. Ini digunakan untuk mengubah data mentah, raw data tadi menjadi format tertentu sesuai dengan kebutuhan dari modelnya. Kemudian pengurangan data. Pengurangan data juga masih bisa juga kita lakukan ya. Itu apa? Setelah transformasi dan juga penskalaan duplikasi data, yaitu redundan ya. Redundansi itu harus dihindari. Jadi redundansi data harus dihapus. Dan juga secara efisien mengatur data selama persiapan data. Jadi kalau saya pernah mengalami juga ya, jadi mahasiswa saya juga mengalami juga. Pada waktu dia crawling data Twitter gitu ya, dia lupa itu untuk membuat aturan bahwa kalau ID Twitternya sama, itu tidak boleh masuk ke database gitu. Tapi nyatanya karena dia lengah pada itu, jadi redundannya banyak. Jadi kalau misalnya dikatakan gimana kau udah ngumpulin data berapa? 10.000 Pak. Nah, dicek lagi, kemarin katanya 10.000. Sekarang mengapa jadi 5.000? Kemarin banyak duplikasi Pak. Oh ya gitu. Misalkan ya seperti itu. Jadi perlu ada pengurangan data. Kita coba cek ya. Biasanya ada banyak sekali cara untuk itu ya, mengetahui itu. Kalau di Twitter biasanya pakai ID-nya. ID Twitter itu pasti sama. ID Twitter. ID tweetnya. Kemudian kita masuk ke transformasi data. Ya, bagian dari sini ya, transformasi data. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah normalisasi. Kemudian yang kedua adalah agregasi. Kemudian yang berikutnya adalah generalisasi. Normalisasi itu apa? Yang seperti saya sampaikan di depan. Itu mengubah data numerik itu ke dalam rentang tertentu. Misalkan antara 0 dan 1. Sehingga apa? Penskalaan data dapat dilakukan. Kemudian agregasi. Itu adalah konsep yang dapat diturunkan dari kata itu sendiri. Dan metode ini digunakan untuk menggabungkan fitur-fitur menjadi satu. Misalkan menggabungkan 2 kategori, itu dapat digunakan untuk membentuk grup baru. 2 kategori membentuk grup baru. Kemudian langkah berikutnya adalah generalisasi. Itu atribut tingkat yang lebih rendah diubah menjadi ke standar yang lebih tinggi. Jadi kan kita melihat kan ada data-data yang misalkan yang istilahnya itu memang tingkatnya itu kurang bagus gitu. Tapi ya bagaimana kita coba buat generalisasi supaya data itu menjadi standarnya lebih tinggi. Ini kalau misalkan kita lihat di sini langkah-langkah tadi ya, kan ada ada cleaning data ya. Tadi kan langkahnya ada data preprocessing, ada data pembersihan data,
ada integrasi data, ada data transformasi terdiri dari normalisasi, agregasi, dan juga dinamisasi, kemudian reduction, pengurangan data ya, seperti itu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu aja. Ini harus kita mixkan supaya memang data yang kita dapatkan itu memang siap ya untuk dimasukkan ke dalam model bisnis kita ya, model yang kita bangun ya, seperti itu. Nah, bagaimana data pre-processing itu dilakukan? Jadi data pre-processing itu dapat dilakukan untuk menghilangkan ya, penyebab data yang nyata ya, yang tidak terformat, ya, tidak diformat. Nah, bagaimana cara menangani ya, data yang hilang selama proses persiapan data? Yang pertama adalah mengabaikan catatan yang hilang. Ini adalah suatu metode paling sederhana dan efisien untuk menangani data yang hilang. Tetapi metode ini tidak boleh dilakukan pada saat jumlah nilai yang hilang itu sangat besar. Atau ketika pola datanya itu akar utama itu tidak dikenali dari penyebab masalah yang ada ya, seperti itu. Jadi artinya ini bisa diabaikan, atau kalau misalkan datanya itu yang sesudah kita abaikan, data yang hilang itu besar, ini patut kita coba cari akar masalahnya seperti apa. Atau juga misalkan ini akar utama dari penghilangan data itu tidak dikenali. Kalau tidak dikenali, otomatis perlu kita selidiki lagi. Ya, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengisi nilai yang hilang secara manual. Ini tadi itu ya, bisa diambil modusnya, bisa diambil mediannya, bisa diambil itu. Jadi kita tutup ya. Ini merupakan salah satu metode terbaik dalam proses persiapan data. Jadi kalau yang ini tuh hilangin aja, data yang hilang. Gitu. Nah, tapi kalau besar jumlah, misalkan dari tadi misalkan 1000 data kita hilangin jadi 100, itu kan jauh banget ya, makanya perlu kita selidiki juga. Tapi kalau yang ini itu bagaimana mengisi ya nilai yang hilang itu secara manual. Kita hitung misalkan di sel itu gitu ya, kita hitung rata-ratanya, masukin ke yang kosong, atau kita hitung modusnya kita masukin, atau kita hitung medianya kita masukin dan sebagainya. Caranya seperti itu. Dan ini biasanya lebih baik lah dibandingkan yang pertama. Kemudian mengisi menggunakan nilai yang dihitung. Jadi nilai yang hilang itu juga dapat diisi dengan menghitung, oh ini sama ya, ini kayaknya ada yang berbeda nih pintar. Ini apa nih? Tapi ada jadi batasan bahwa ketika ada kumpulan data yang besar dan nilai yang hilang menjadi signifikan, pendekatan ini tidak efisien. Oh ini kayaknya secara ini aja manual diisi 0 atau berapa lah, pokoknya sembarang tidak menganut aturan statistik ya. Maaf nih, saya tadi lupa kayaknya salah penjelasan. Yang terakhir ini yang saya maksudkan ya. Jadi bagaimana mengisinya dengan min, modus, dan mediannya, ya. Atau nilai dari nilai yang diberikan. Ya. Dan metode lain yang bisa menjadi nilai prediktif dalam proses preprocessing, yaitu dengan menghitung dengan menggunakan alat atau algoritma machine learning atau deep learning, juga bisa masuk ya di situ ya. Jadi biasanya kalau ada data kosong itu bisa digeneralisasi, bisa dimainkan ya dengan algoritma machine learning dan juga deep learning menjadi ada isinya gitu ya, ada isinya. Dan mula-mula misalkan kita masukin 0, nanti kita coba kita masukkan beberapa algoritma di situ, bisa membuat nilainya itu menjadi lebih mudah lah gitu ya. Nah, kelemahannya juga saya kira masing-masing punya kelemahan. Itu adalah menghasilkan bias dalam data karena nilai yang dihitung tidak akurat mengenai nilai yang diamati. Kenapa ya? Karena tadi itu nilai-nilainya kan dugaan ya. Semua ini nilainya dugaan. Yang nomor 2 dan nomor 3 ini dugaan. Artinya suatu saat pastinya akan menghasilkan bias. Jadi kalau yang ini tuh ya tidak menghitungkan yang kedua ya, ini mungkin yang tadi kesalahan saya. Ini adalah secara ini aja, secara intuisi aja dimasukkan, atau mungkin tanya ke pemilik prosesnya kira-kira diisi apa nih? Oh biasanya kami isi 0, ya, diisi 0 aja. Atau mungkin saya isi 1, saya isi berapa dan sebagainya, diisi ya, di situ. Intinya ini diisi tapi tanpa menganut aturan statistik. Kalau yang di bawah ini ada dengan min-nya, dengan modusnya, dengan mediannya. Nah, ini bagaimana cara menangani data yang tidak konsisten? Ya, ini ada ya, inkonsistensi data ini ya, dengan external reference bisa, atau knowledge ya, engineer tools juga bisa ya. Tekniknya gimana nanti bisa kita perdalam lagi ya seperti itu. Ini ada missing data, ada ini kan tadi kan di-ignore itu artinya di-cut aja ya, atau dibiarkan, kemudian ditambah secara manual, kemudian dihitung dengan hitungan-hitungan tadi, modus, median itu ya. Kalau untuk noise data itu ada binning, ada clustering, ada juga menggunakan algoritma machine learning juga, ada juga meremove secara manual data noise-nya.
kemudian encode data dengan external reference, kemudian knowledge engineer tools. Seperti itu. Nah, kita masuk ke data wrangling. Data wrangling itu adalah teknik yang dijalankan pada saat pembuatan model interaktif. Dengan kata lain, digunakan juga untuk mengubah data mentah, raw data, menjadi format yang sesuai dengan konstruksi data. Nah, teknik ini juga disebut sebagai data muckning. Ya. Nah, metode ini juga mengikuti langkah-langkah tertentu, seperti setelah mengekstraksi data dari sumber data yang berbeda, pengurutan data menggunakan algoritma tertentu dilakukan, kemudian menguraikan data ke dalam format terstruktur yang berbeda, dan terakhir adalah menyimpan data ke dalam database lain. Ya, jadi diurutkan ya, dengan algoritma tertentu, kemudian menguraikan data itu dengan format yang terstruktur yang berbeda, kemudian yang terakhir adalah menyimpan data ke database. Ini pastinya harus disesuaikan dengan model yang kita pakai, model yang kita kembangkan. Terkait dengan kebutuhan dari data wrangling itu kenapa ya? Data wrangling itu merupakan aspek penting dari implementasi model. Di sini oleh karena itu data tadi diubah menjadi format yang layak sebelum menerapkan model apapun yang padanya ya. Jadi kita harus merubah bentuk-bentuk data kita itu menjadi data yang memang siap untuk diolah model kita. Jadi dengan cara apa? Dengan memfilternya, dengan pengelompokan, dengan pemilihan data yang sesuai, kemudian bisa juga diukur akurasi dan kinerja model yang dapat ditingkatkan, gitu ya. Seperti apa bentuk model datanya? Itu juga bisa kita atur. Misalkan kalau kita ubah datanya seperti ini, akurasi dan kinerjanya gimana? Oh, meningkat, Pak. Oh, berarti bagus tuh. Cara wrangling kita benar, seperti itu. Atau mungkin dicoba dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga dari situ akan kita dapatkan data wrangling yang benar, yang pas sesuai dengan model yang kita punya. Seperti itu. Nah, konsep lainnya adalah ketika data time series. Ya. Time series itu data-data yang berurut secara waktu, deret waktu. Jadi misalkan kalau data waktu itu seperti apa? Misalkan data antrian di supermarket, kan data antrian. Ya. Itu kan berbasis time series. Setiap algoritma dijalankan dengan aspek berbeda. Nah, data wrangling itu digunakan untuk mengubah data time series tadi ke dalam format yang diperlukan oleh model yang diterapkan. Jadi ada teknik yang menggunakan data time series, juga ada kalau misalnya kita bisa berubah dia bentuk formatnya, bisa diubah menjadi bentuk yang lain. Misalkan dengan data klasifikasi, dengan data yang clustering dan sebagainya bisa dipamerkan. Dengan kata sederhana di sini kata kompleks, data kompleks itu akan diubah menjadi format yang dapat digunakan untuk melakukan analisis padanya. Jadi ini bagian teknik mengubah data time series ke dalam format yang diperlukan, itu salah satu juga teknik data wrangling tadi. Nah, mengapa data wrangling itu penting? Nah, ini untuk menangani masalah kebocoran data ya, data leak. Jadi kehilangan pembocoran data. Data leaking itu adalah yaitu adalah bertanggung jawab atas penyebab model yang dimana tidak valid. Kenapa? Karena pengoptimalannya yang berlebihan dari model yang diterapkan. Ya. Jadi ada yang kita harus mencari yang ini yang optimal, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau dia lebih, nah itu lebih berarti ya tadi itu banyak pembocoran data pastinya ya, terjadi ke data leak tadi. Nah, data leak atau pembocoran data itu istilah yang digunakan ketika data dari luar, yaitu bukan bagian dari dataset penelitian kita, pelatihan kita, itu digunakan untuk proses pembelajaran model. Ya pasti nggak cocok kan? Tapi ada kalanya ada yang bocor gitu, ada yang bocor. Misalkan nggak sesuai, terus kemudian itu akan membuat model kita menjadi akurasinya rendah. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga ditambahkan pembelajaran informasi tambahan ini ya oleh model yang diterapkan itu tidak akan menyetujui estimasi performa model. Ya kalau misalkan seperti itu ya pasti tidak akan disetujui terkait dengan meskipun performa model kita bagus, tapi data yang kita masukkan adalah data dari luar, pastinya tidak ditolerir seperti itu. Nah, data leak itu bisa dapat ditunjukkan dengan banyak cara. Jadi bisa dari kumpulan data pengujian ke kumpulan data pelatihan, kita cek gitu ya. Kemudian kebocoran prediksi benar yang dihitung ke set data pelatihan. Kemudian masa depan ke data masa lalu, jadi data leak masa depan ke data masa lalu, bisa juga masuk ya seperti itu. Kemudian penggunaan data di luar cakupan algoritma yang diterapkan, itu juga bisa menyebabkan data leak atau pembocoran data tadi. Jadi hati-hati terkait ini juga, kadang-kadang ada yang masuk ya seperti itu data-data dari luar.
Nah, bagaimana data wrangling itu dilakukan? Data wrangling itu dilakukan untuk meminimalkan efek data tadi, data leak tadi, saat menjalankan model atau kebocoran data tadi. Dengan kata lain, jika salah satu menganggap kumpulan data lengkap itu untuk normalisasi dan standarisasi, maka akan dilakukan ya validasi silang, ya, cross validation, untuk estimasi kinerja model yang mengarah kepada terjadinya tadi pembocoran data tadi. Data leak tadi. Jadi memang harus kita cek ya terkait dengan itu dengan cross validation misalkan ini cek terkait dengan estimasi kinerja modelnya seperti apa. Jadi bisa kita lihat nanti grafiknya dan sebagainya kapan saatnya dia itu kita lakukan ya seperti itu. Kemudian bagaimana data wrangling juga dilakukan? Yang pertama adalah efek tadi data leak itu bisa diminimalisir dengan menghitung ulang. Untuk persiapan data yang dibutuhkan selama proses cross validation pada sisi silang tadi yang mencakup seleksi fitur. Jadi fitur itu bisa kita seleksi ya, seleksi fitur, deteksi outlier, ya, deteksi pencilan. Nah, gimana cara mendeteksi outlier? Ya gampang aja dengan adanya block spot ya block spot itu bisa kita lihat. Nanti kan ada mean, median biasanya kalau dia ada outliernya biasanya ada bundaran-bundaran yang di bawahnya atau di atasnya yang bisa kita deteksi. Atau dengan menggunakan alat. Kalau saya dulu mengembangkan deteksi outlier itu dengan statistik proses kontrol. Jadi dicoba dibuat semacam alat statistiknya. Kalau misalkan datanya itu di luar itu berarti dia outlier seperti itu. Atau juga bisa removal atau penghapusan. Ada juga metode proyeksi. Kemudian skala dari fitur yang dipilih dan banyak lagi. Kemudian solusi lain, ini merupakan data wrangling itu solusi lain untuk lebih baik ya. Untuk lebih baik terkait dengan persiapan data yang bagi dataset lengkap ke dalam satu set data training yang digunakan untuk melatih model dan juga validasi dataset yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan juga akurasi dari model. Tapi di sini perlu kita coba perhatikan bahwa pemilihan model itu dibuat dengan melihat hasil data uji yang ditetapkan dalam proses cross validation. Jadi kesimpulan ini tidak akan selalu valid, selalu benar gitu ya, karena sampel kumpulan data pengujian dapat bervariasi dan performa dari model itu dievaluasi untuk jenis kumpulan data pengujian tertentu. Karena itu saat memilih kesalahan uji model terbaik adalah dengan overfitting. Ya. Atau kita lihat ya, jadi kalau kita menjalankan sebuah proyek, cross validation atau sebut saja dengan tadi ya mengecek akurasi dan sebagainya, itu kalau bisa dilakukan berapa kali gitu. Nah, itu kita ambil rata-ratanya. Jangan sampai kita lakukan sekali saja, tapi kalau bisa berkali-kali, dari situ kita hitung rata-ratanya dan kita bisa lakukan itu ya. Atau sebut saja bisa juga kita mainkan terkait dengan cross validation, kan bisa ada N-nya bisa kita jalankan ya, misalkan kalau dia K-nya 1 berapa, K2 berapa, kalau cross validation-nya pakai 10 gimana dan sebagainya itu bisa kita atur-atur. Artinya cross validation itu kita coba potong ya data-datanya menjadi beberapa bagian. Misalkan kalau 1 itu berarti satu data itu yang harus dibagi 1, kalau 2 berarti dibagi 2, ya, 1 untuk men-training yang lainnya gitu ya. Kita buat untuk modelnya, kemudian yang 1 untuk tesnya. Kemudian kalau 5 gimana? Berarti dibagi 5 data itu dan sebagainya. Proses validation seperti itu. Nah, ini kalau misalkan diringkas ya. Diringkas atau gimana nih ya? Bagaimana data wrangling dilakukan? Itu dia meminimalisir ya tadi ya data leak atau kebocoran data tadi itu dengan mengkalkulasi ulang dan juga membentuk data baru dengan menggunakan cross validation tadi. Ini juga bisa seleksi fitur, bisa outlier detection atau penghapusan outlier, bisa juga metode projection tadi ya juga bisa menggunakan scaling. Jadi fitur-fitur yang terseleksi, kemudian juga bisa membagi dataset menjadi data training dan data testing ya seperti itu. Jadi ini cara-cara untuk data wrangling itu kita lakukan untuk meminimalisir data leak atau kebocoran data seperti tadi dengan menggunakan langkah tadi dua cara ya seperti itu. Nah, ini kita coba lihat versus ya data preparation dengan data wrangling tadi ya. Nah, langkah-langkah dari data preprocessing itu dilakukan sebelum data wrangling. Dalam hal ini, data preprocessing disiapkan tepat setelah data diterima. Jadi sebenarnya begitu data kita terima, kita langsung preprocessing. Nah, dalam transformasi awalnya, pembersihan data dan agregasi data apapun itu dilakukan. Dan ini dijalankan sekali. Ya. Misalkan kami mempunyai data di mana satu atribut memiliki 3 variabel.
Kemudian diubahnya menjadi 3 atribut, dan menghapus karakter khusus darinya. Nah, konsep-konsep dari langkah-langkah persiapan data ini dilakukan sebelum menerapkan model interaktif apapun, dan akan dijalankan 1 kali dalam proyek. Seperti itu. Nah, di sisi lain, data wrangling itu dilakukan selama analisis berulang dan pembuatan analisis interaktif ya, interaktif. Jadi masih bisa dilakukan. Jadi kita memilih data testing training tadi kan bisa kita lakukan atau kita pilih ya. Kan kalau 70-30 gimana, kalau 60-40 gimana, kalau 80-20 gimana. Kita coba uji. Kita uji yang mana yang bagus gitu ya, yang bagus untuk model kita. Dan konsep ini dapat pada saat rekayasa fitur. Jadi fitur-fitur juga kita bisa pilih. Jadi seleksi fitur kan masuk juga di data wrangling ya tadi. Pandangan konseptual dari dataset berubah karena apa? Karena model yang berbeda diterapkan untuk mencapai model analitik yang baik atau terbaik lah. Misalkan ini contoh memiliki data atribut 30 gitu ya, 30 atribut di mana 2 atribut digunakan untuk menghitung atribut yang lain. Artinya misalkan tadi ya, misalkan atribut A dan B itu untuk menghitung atribut C gitu. Maka fitur yang dihitung tersebut digunakan untuk analisis lebih lanjut. Artinya penambahan dan sebagainya itu bisa juga diambil atau mungkin bisa juga nanti untuk analisis lebih lanjut. Nah, dengan cara ini data dapat diubah sesuai dengan kebutuhan model yang diterapkan, ya. Dan harapannya persiapan data menjadi lebih efektif. Wrangling seperti itu. Nah, ini task dari data wrangling itu ada discovering. Itu adalah kita pertama harus memahami ya, data harus dipahami secara menyeluruh dan juga memeriksa pendekatan mana yang paling sesuai. Ini sebagai contoh, jika memiliki data cuaca, ya, ketika kita menganalisa data tersebut, diketahui bahwa data tersebut berasal dari satu daerah. Sehingga apa? Fokus kita itu adalah bagaimana penentuan polanya di situ. Ya. Pola cuaca di daerah itu. Kemudian structuring. Structuring itu adalah data dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian data itu akan disajikan dalam berbagai bentuk dan ukuran. Oleh karena itu di sini diperlukan penataan data dan dalam format yang tepat gitu ya. Jadi apakah semua dikategorikan, apakah semua diintegerkan, apa semua diploidkan atau plotkan atau seperti apa, itu harus kita coba lihat ya kegunaan dari itu. Jadi kemarin tuh saya menggunakan metode ANN misalnya. ANN itu kan banyak kan kata-kata data kategorik, itu baru bisa. Kalau enggak gimana ya, kita coba kategorikan. Enrichment itu apa ya? Mengekstrak fitur baru atau data dari kumpulan data yang diberikan untuk mengoptimalkan performa model yang diterapkan. Jadi bagaimana kita meningkatkan ya, atau mengekstrak ya fitur baru. Ada juga beberapa fitur baru yang kita coba terapkan sehingga dari situ menghasilkan model yang bagus. Kemudian validasi. Validasi jadi digunakan untuk meningkatkan kualitas data dan konsistensi aturan sehingga transformasi yang diterapkan pada data dapat diverifikasi. Kemudian yang terakhir adalah publishing. Publishing itu setelah menyelesaikan langkah-langkah data wrangling, langkah tersebut dapat didokumentasikan. Sehingga langkah serupa dapat dilakukan untuk jenis data yang sama. Artinya dari situ akan menghemat waktu kita. Jadi artinya ini semacam metode pembelajaran kita coba dokumentasikan. Kalau kita menghadapi permasalahan yang sama dengan data yang sama terkait dengan data cuaca tadi ya, itu kita bisa langsung masukkan di sini, kita bisa lakukan. Ya. Kemudian ya pastinya kalau untuk daerah tertentu pasti akan ada penyesuaian sedikit lah ya, tidak terlalu banyak pastinya, ya, karena datanya sama dan seterusnya. Itu artinya menghemat waktu kita. Kemudian bagaimana data wrangling itu meningkatkan analisis data. Nah, ini dengan kemajuan teknologi dan juga generalisasi dari data, ya artinya data itu bisa dikumpulkan dari beberapa sumber. Kan kalau dulu kan mungkin karena kesulitan kita ya, bagaimana mengintegrasi data, mengeneralisasi data itu, mungkin data itu bisa kita dapatkan dari hanya satu sumber saja, ini sekarang bisa dapatkan dari beberapa sumber. Oleh karena itu dalam persiapan datanya, pengelolaan data dapat dalam berbagai format data wrangling diperlukan. Nah, ini jadi yang disesuaikan dengan model tadi, sesuaikan dengan model. Kemudian karena metode persiapan dan juga analisis data yang sederhana tidak dapat digunakan untuk penyataan masalah yang kompleks. Nah, ini data wrangling diperkenalkan yang mana akan menyederhanakan proses analisis dari masalah yang kompleks. Harapannya dengan cara ini, data wrangling itu digunakan untuk meningkatkan proses analisis masalah kompleks ya, masalah yang kompleks selama persiapan data.
Jadi dia bisa membantu kita bagaimana membuat data itu menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Meskipun nanti kedepannya ditingkatkan lagi, lebih bagus lagi, lebih bagus dan sebagainya. Misalkan fiturnya dicoba diseleksi, misalkan 5 dulu, kemudian kita coba korelasi. Jadi biasanya kan ngeceknya pakai korelasi dulu antara fitur satu dengan fitur yang lain itu kan, atau mungkin kalau kita sudah 7 misalkan sebut saja ada yang dituju misalkan dia hoax atau tidak, apakah dia positif atau negatif, itu kan ada labelnya ya. Itu bisa langsung kita mainkan itu terkait dengan seleksi fitur tadi, mana yang paling korelasinya paling tinggi, ya terus kemudian kita atur-atur sehingga nanti akan didapatkan model yang bagus. Data wrangling bisa digunakan untuk itu. Nah, ini juga ada alatnya ya, bagaimana data wrangling versus extract, transform dan load ya. Jadi teknologi data wrangling digunakan oleh analisis bisnis ya, juga pengguna terlibat dalam bisnis dan juga manajer. Di sisi lain, ETL ya, extract, transform dan load itu digunakan oleh profesional IT. Jadi mereka menerima persyaratan dari pebisnis, jadi saya ingin ini dan sebagainya. Kemudian mereka menggunakan alat ini untuk mengirimkan data dalam format yang diperlukan oleh pebisnis tadi. Nah, data wrangling itu digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkannya dari berbagai sumber data. Jadi kan sumbernya ada banyak ya. Dan ini dirancang khusus untuk menangani data yang beragam dan kompleks dalam skala apapun. Namun dalam kasus tadi ETL ya, itu dapat menangani data struktur yang berasal dari database dari sistem yang berbeda. Ya, ini sebetulnya juga kemampuannya mirip-mirip juga gitu ya. Terus kemudian tugas utama dari metode data wrangling adalah bagaimana dia bisa mengelola data yang baru dihasilkan dari berbagai sumber tadi untuk proses analisis. Dan sedangkan tujuan dari ETL itu adalah mengekstrak, mengubah dan meload ya, atau memuat data ke dalam data warehouse ke perusahaan pusat untuk melakukan proses analisis menggunakan aplikasi bisnis. Ini perbedaannya di situ aja ya. Kalau ini proses analisis ya, kalau yang ini larinya kepada untuk data tadi diekstrak, diubah, kemudian dimuatkan, yaitu data dalam data warehouse, data penggudangan data. Jadi yang mirip dengan misalkan kalau kita punya gudang gitu ya, misalkan ada rak-rak tertentu gitu ya, kita masukkan di situ yang sesuai dan sebagainya. Kalau yang ini larinya kepada proses analisisnya. Jadi bedanya itu, kalau ETL berarti tidak digunakan untuk ya proses analisis nanti berdasarkan data warehouse yang terkumpul tadi. Kalau yang ini langsung bisa diterapkan seperti itu. Nah, ini beberapa tools untuk data preprocessing ya. Bisa menggunakan R ya, algoritma R, framework R ya. Ini di Anaconda juga ada nih R-nya. Dan ini cukup powerful juga untuk digunakan ya. Kemudian bisa di preprocessing di WK. Ya, WK ini juga bisa, saya sering gunakan juga. Kemudian juga bisa di preprocessing di Rapid Miner. Ya, Rapid Miner. Ini sering juga banyak digunakan dan juga bisa menggunakan Python. Dan pastinya perintah nanti ada contoh ya. Contoh yang akan disampaikan sesudah kuliah kita ini dengan preprocessing dengan Python. Kemudian kalau wrangling toolsnya ada beberapa, ada di Tabula, kemudian OpenRefine, ya, ini bisa juga. Kemudian juga bisa di R juga bisa, berarti powerful juga ya buat data preprocessing dan juga data wrangling. Ya. Kemudian juga bisa mendata wrangler. Nah, jadi bisa menggunakan data wrangler. Kemudian juga bisa pakai CSV-Kit. Bisa data wrangling itu menggunakan Python dengan Pandas, juga Python juga powerful juga dengan Pandasnya. Ya. Kemudian ada juga data wrangling menggunakan Mr. Data Converter, ini juga bisa dipakai. Ya itu untuk terkait materi kita, preprocessing-nya, ya. Preparation-nya. Jadi di tutorial ini juga bisa digunakan untuk TA Anda ya. Jadi bisa pra-promosisan teks ya, bisa lower casing, jadi membuat yang besar menjadi yang kecil gitu ya. Huruf besar, huruf kecil gitu ya. Kemudian bisa untuk penghapusan tanda baca. Kemudian juga bisa removal terkait dengan stop words, frekuensi word, jadi bisa juga kata-kata yang paling banyak muncul. Kemudian juga removal terkait dengan rare word atau kata yang sedikit gitu ya, yang dipakai gitu. Kemudian juga dikenalkan terkait stemming, lemmatization, kemudian remove emoji, kemudian meremove emoticon, kemudian mengkonversi ya emoticon menjadi word. Jadi kadang-kadang kita perlu juga ya, misalkan
Kalau emoticon sedih itu kira-kira kalau untuk sentimen terutama ya, untuk sentimen itu kan bisa kita ukur ya. Berarti dia sedih atau negatif pastinya kan ya. Kita bisa konversi emoticon menjadi word-nya, kemudian bisa mengkonversi emojinya menjadi word-nya juga, kemudian meremove URL, meremove HTML, kemudian apa nih? Mengkonversi kata-kata yang ada di chat gitu. Kemudian juga bisa koreksi terkait dengan spelling. Seperti itu. Nah, ini perlu Anda perhatikan di sini bahwa kita tidak harus melakukan semua itu ya, untuk kapanpun gitu ya. Dan kita perlu memilih langkah-langkah pemrosesan yang dengan hati-hati, processing dengan hati-hati, berdasarkan kasus yang ada ya. Terus kemudian misalnya kami atau kita tidak perlu menghapus emoji atau emoticon dalam analisis sentimen. Karena data-data emoji dan emoticon itu sangat diperlukan. Ya, tadi ya, misalkan yang sedih, yang tertawa, yang happy, yang seperti apa itu perlu kita coba kumpulkan ya. Kenapa? Karena ini biasanya menyampaikan beberapa informasi perasaan. Jadi data-data emoji, emoticon itu kalau bisa dibuat gitu, terus kemudian URL juga, URL HTML itu sebetulnya tidak harus perlu di-remove, tapi coba diambil datanya gitu, Artinya misalnya ya bisa aja sebut saja jumlah dari URL untuk masing-masing tweetnya atau postnya gitu ya, atau bisa diambil apakah URL-nya ada atau tidak. Karena menurut penelitian Castillo itu kalau misalkan kita deteksi terkait dengan kredibilitas informasi itu kredibel atau tidak, itu biasanya informasi yang menampilkan terkait dengan link URL itu lebih kredibel dibandingkan dengan informasi yang tidak menggunakan URL. Kenapa? Karena di tweet itu kan sedikit yang bisa kita ketik, tapi pastinya kita bisa melinkkan dengan sebuah link yang pas gitu, sehingga dengan pengetahuan yang sedikit tadi, yang kata sedikit di tweet tadi bisa lebih jelas di link tadi. Ya, seperti itu. Ya, kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi Castillo melakukan penelitian di tahun 2010. Oke, seperti biasa ya, pertama kita coba lakukan membaca set ya, membaca dataset kita. Ini karena saya tidak tadi di program saya tidak ada Spachi. Itu makanya saya install dengan cepat gitu ya. Ini nggak saya jalankan karena tadi begitu saya jalankan lama ya, jadi makanya saya udah jalankan. Jadi ini kemudian pertama-tama kita import dulu ya library yang kita butuhkan, import NumPy sebagai NP, import Pandasnya sebagai PD dan sebagai import Ray, NLTK ini biasanya sangat dibentukkan ya untuk stemming dan sebagainya gitu, untuk post tagging dan sebagainya perlu. Kemudian import Spachi itu gunakan apa? Ini salah satu juga yang baru kalau nggak Spachi itu. Kemudian import stringnya juga. Kemudian begitu kita nanti saya kasih juga datanya ini. Datanya cukup besar ini sekitar 35 mega ya. Nanti coba saya kasih juga sentimen 140.csv ya. Ya, seperti itu. Terus kemudian bentuk teksnya seperti apa? Ini polarity-nya ya. Ini 0 nih kayaknya positif atau negatif ya, ini nggak tahu. 0 itu positif mungkin. Kemudian 1, you never tweet. Sick today coding from, saya nggak tahu juga, pokoknya polarity-nya di 01 lah. 01, tapi nggak tahu 0 itu apakah negatif, 1 itu positif. Kayaknya mungkin apa ya? Ini apa? Thanks for jawaban yang sangat cepat, mungkin positif ya. Waalaikumsalam. Gimana, Mas Arya? Enggak, Pak, kepencet lama, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ya. Jadi ya ini bisa ini ya 01 itu seperti apa. Jadi yang pertama yang tadi data preprocessing yang kita lakukan adalah ini ya, merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Tapi hati-hati ya di sini ya. Hati-hati artinya apa nih? Ini kata-kata ini. Ini mungkin tidak membantu. Ya, ini membantu kita untuk apa? Ya. Jadi ini berguna untuk teknis fiturisasi teks dengan seperti frekuensi. Jadi TF-IDF. Kalau kita melakukan TF-IDF itu sangat penting untuk kita lakukan lower casing tadi atau huruf kecil tadi. Kenapa? Karena membantu menggabungkan kata-kata yang sama bersama-sama sehingga mengurangi duplikasi dan juga menghilangi nilai count dari TF-IDF-nya yang benar ya. Jadi kata-kata saya dengan huruf besar S besar A Y A yang kecil, kemudian saya dengan SA YA yang besar,
kemudian saya dengan SAYA yang kecil, itu sebetulnya kalau di TF-IDF dihitung yang berbeda. Kenapa? Karena kalau itu dihitung yang sama, karena sesuatu yang berbeda pastinya. Karakternya berbeda. S besar dengan S kecil yang beda. Makanya biasanya kalau kita lakukan dengan lower casing tadi, huruf kecil, itu akan dihitung satu. Tapi kalau misalkan kita tidak lakukan itu akan dihitung 3. Ya, seperti itu. Jadi dengan cara yang seperti itu tuh kita akan bisa menghitung fiturisasi teks dengan menggunakan frekuensi tadi seperti TF-DF ya. Itu membantu. Tetapi ini mungkin tidak membantu kita ya, melaksanakan tugas juga seperti penandaan post ya, part of speech ya, di mana casing huruf kecil tadi ya, atau huruf tadi ya yang tepat itu memberikan beberapa informasi terkait dengan kata benda. Ya. Biasanya kalau dia dibesarkan biasanya benda ya. Atau yang lainnya lah, mungkin rumah, terus apalagi misalnya benda deh. Ada banyak sekali ya contoh-contohnya misalkan ya. Itu biasanya gitu ya. Atau di analisis sentimen. Di analisis sentimen itu hati-hati juga ya. Di mana huruf besar itu mengacu pada kemarahan. Jadi kalau misalnya Anda ngetik di Twitter, ngetik di Facebook tuh hurufnya besar semua, itu hati-hati itu dinilai sebagai Anda itu lagi marah. Ya. Jadi hati-hati terkait dengan nulis itu ya. Nulis itu juga perlu hati-hati. Apalagi emoticon. Salah emoticon bisa bahaya ya kan. Atau mungkin salah tulisan, misalnya hurufnya besar semua dan sebagainya. Huruf kecil mendingan huruf kecil semua daripada huruf besar semua. Kalau huruf besar itu kalau di analisis sentimen itu diakui sebagai dia itu lagi marah. Apalagi dikasih tanda tanda seru banyak. Satu itu udah cukup marah ya. Berdiri kamu misalnya itu biasanya kan tulisannya harus besar semua. Berdiri kamu tanda seru. Kemudian tambahin lagi 3. Lebih parah lagi. Ya. Ini caranya ya. Jadi kalau misalkan kita coba aplikasikan, misalkan teks yang awal tadi ya, U itu kan Y-nya besar ya. Ini dibuat menjadi lebih kecil ya Y-nya. Kemudian sick today ini juga sama, S-nya jadi kecil. Kemudian thanks ini juga sama ya. Termasuk juga mention juga, ini juga langsung kecil semua ya. Jadi otomatis semua kecil ya, seperti itu. Ini kalau kita melakukan preparasi, jadi kita harus siapkan itu. Untuk data tadi, untuk kemudahan kita menghitung frekuensi dan menghitung TF-IDF tadi. Kemudian yang berikutnya adalah meremove tanda baca. Jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan tanda baca dari data teks. Ya. Tapi di sini kita perlu hati-hati memilih daftar tanda baca yang akan dihapus gitu ya. Terus kemudian misalkan tanda string di Python itu berisi simbol, ya, tanda-tanda berikut misalkan. Ada tanda seru, tanda kutip 2, kemudian tanda tagar, ada dolar, dan sebagainya. Dan saya terus terang, saya tidak terlalu menganjurkan Anda menghapus tanda baca, ya, karena saya pernah meneliti di paper saya itu, semakin banyak orang menulis tanda baca di dalam sebuah tulisan itu biasanya dia nggak serius, Ya. Tapi kalau misalkan dia itu continue titik tanpa ada banyak tanda-tanda aneh-aneh gitu ya, itu biasanya dia serius. Itu yang saya teliti ya. Kalau misalnya Anda bisa menemukan yang lain lagi ya no problem. Tapi tanda-tanda baca seperti ini tuh kalau saya kumpulkan. Jadi saya hitung jumlah karakter itu mempengaruhi terkait dengan informasi itu kredibel atau tidak, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau saya terus terang tidak terlalu suka dengan penghapusan tanda baca, tapi saya ambil, tetapi saya pindahkan. Saya hitung, saya pindahkan. Biasanya gitu. Jadi siapa tahu nanti informasi itu diperlukan lagi ke depannya. Kemudian berikutnya ada ini perintah-perintahnya ya. Perintah-perintahnya ini menghapus tanda baca berarti tanda-tanda apa yang ada di sini ya. Ini tanda apa ya? Oh ini tanda petik ya. Tanda petik 1 ya. Petik 1 hilang. Terus ada lagi nggak tanda-tanda yang lain? Ini kayaknya nggak terlalu. Ini ada tanda seru ya. Ada 3 nya. Noting ya, noting ini ada 3 ini hilang. Ya, seperti ini menghilangkan atau meremove punctuation ya, punctuation atau tanda baca. Kemudian berikutnya adalah menghapus stop word ya, stop word. Stop word ada kata-kata yang sering muncul ya dalam bahasa, misalkan the, gitu ya, and dan sebagainya gitu ya, dan seterusnya. Dan sering kali dapat dihapus dari teks ya, karena tidak memberikan informasi yang berharga. Untuk analisis hilir nanti dalam kasus penandaan part of speech kita tidak boleh menghapusnya. Itu biasanya menandakan
sebuah apa tanda, biasanya tanda bejat. Kalau ada berarti benda itu. Siapa gitu. Ada tanda biasanya the book, the bike, the apa windows dan sebagainya itu biasanya ada kata biasanya depannya kata benda. Itu bisa juga ya. Jadi kadang-kadang untuk tanda-tanda untuk post tagging atau apa namanya post ini ya, part of speech itu biasanya tidak dilakukan ya, penghapusan itu. Nah ini data stopword itu sudah dikompilasi ya berbagai bahasa dan bisa digunakan dengan aman. Ya. Kalau untuk bahasa Inggris sudah ada. Bahasa Inggris sudah ada. Untuk Indonesia gimana? Nah, ini kesempatan Anda untuk membuatnya juga. Ini stopword bahasa Inggris ya, yang ada. Anda bisa hilangkan itu ya. Ada I, ada my, myself dan sebagainya itu bisa dihapus. Karena ini biasanya standarnya ada. Saya itu biasanya ada. Dan saya itu tidak bisa menunjukkan apa-apa ya. Tapi kalau kita masuk kepada post tagging itu memang tidak boleh dihapus. Itu tanda untuk jadi kapan kita menggunakan tombol removal, kapan kita tidak menggunakan itu dipikirkan ya. Kalau misalkan kita bicara terkait dengan post tagging berarti tidak dihapus. Ini ya misalkan contoh-contohnya. Ini misalkan tombol ya dihapus ya misalkan ini ada nggak ya? Ini yang sudah dihapus ya. Mana yang sudah dihapus ya kira-kira? Oh, titik sudah dihapus di function ya, tadi ya. Apa nih, sick today? Oh, from masuk ya. From the ini masuk ya. Jadi sick today, coding from the codes ya. Ini juga sick today, coding code saja ya. From the nggak masuk ya. From so juga ya. So quickly nggak masuk gitu ya. Dan dihapus lah ya. Apalagi ya ini beberapa contohnya ya. I don't oh ini dihilangkan di sini ya. Tanda petiknya juga, tanda ininya. Ya, itu beberapa contoh yang dihapus tadi, from the itu dihapus. Kemudian frekuensi word removal juga ya. Frekuensi word removal itu menghapuskan kata-kata yang sering muncul ya. Jadi pada langkah proses sebelumnya sudah dihapus stop word ya, stop word berdasarkan informasi bahasa, tetapi katakanlah jika kita memiliki korpus khusus ya, domain ya, kita mungkin juga memiliki beberapa kata yang sering kali tidak begitu penting bagi kita. Jadi langkah ini adalah menghilangkan kata-kata yang sering di korpus yang diberikan. Jadi jika kita menggunakan sesuatu ya seperti TF-IDF ini otomatis akan diproses ya. Otomatis diproses. Jadi misalkan kalau contoh nih yang dijalankan yang tadi itu ya dari teks apa nih dari stop ya stop word removal tadi. Ini kata I, am, kemudian die, go, dan sebagainya itu cukup banyak ini. Jadi kalau Anda lihat ini apakah diperlukan gitu ya, ada beberapa nanti mungkin bisa dihapus ya, misalkan dihapus terkait dengan I, am, kemudian day ini juga bisa dihapus dan sebagainya. Go ini juga bisa dihapus misalkan ya contohnya. Seperti itu. Tapi untuk ingat yang post tagging tidak dihapus. Ini contohnya penggunaannya gimana ya, ini adalah yang stop frekuensi dan ini sangat inilah ya sangat opsional gitu. Silakan Anda pakai boleh, kalau nggak dipakai juga boleh. Tapi prosesnya harus Anda ceritakan bahwa saya menghapus kata-kata yang sering. Kenapa tujuannya itu ya? Kemudian jelaskan. Ya seperti itu. Kalau misalkan tidak, saya terus terang tidak terlalu banyak menggunakan kata itu. Kemudian berikutnya adalah menghapus kata-kata langka atau yang jarang muncul. Tadi kan yang sangat sering muncul, ini jarang muncul. Ini contohnya misalkan apa ya mungkin dikatakan di sini yang kemunculannya di 10 gitu ya, 10 itu yang dihapus gitu ya, 10 ke bawah lah, 10 ke bawah itu dihapus. Untuk kasus ini ya, untuk kasus ini. Jadi kalau apa namanya untuk kasus tertentu ya sebetulnya tidak usah dihapus juga nggak masalah sebetulnya. Tapi ya ini untuk mengefisiensikan sistem kita ya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak kata yang dipakai juga terlalu berat. Misalkan. Berikutnya langkahnya adalah stemming. Jadi stemming itu adalah proses mengurangi kata yang berubah ya, atau kata-kata yang berimbuan gitu menjadi bentuk-bentuk kata dasar, ya, atau akar kata dari dia, ya, akar kata dari kalimat itu. Ya. Ada beberapa jenis algoritma stemming yang tersedia. Ya. Salah satu yang terkenal adalah algoritma Porter-Stemmer. Kalau yang di Indonesia itu biasanya sastrawi yang banyak yang dipakai ya, algoritma sastrawi. Itu juga masih banyak kendala juga. Kan Indonesia itu kan ada imbuhan kan ya, ada kan gitu. Misalkan apa ya misalkan dirumahkan, berarti kan di sama kannya dihilangkan. Tapi kalau makan gimana?
Makan itu kadang-kadang dihilangkan kannya, jadi tinggal ma, kata-kata ma. Makanya biasanya selain kita cross check dengan stemmer tadi, stemmer sastrawi tadi, kita juga masukkan kata-kata dasar yang ada di KBBI. KBBI itu ada kan kata-kata dasar, itu nanti kita cross check kan. Kalau misalkan ada di KBBI seperti ini, kemudian ada di stemmingnya seperti ini, maka ya yang ngalah stemmingnya gitu ya, seperti itu, bisa cross check kan seperti itu. Nah, ini kalau di luar negeri saya kira nggak terlalu masalah hal seperti itu, tapi ada beberapa juga masalah gitu. Tapi sangat sedikit sekali kalau di Inggris gitu ya, bahasa Inggris itu. Tapi kalau di Indonesia banyak. Makan itu saya bingung juga. Ini kata-kata makan sudah saya stemming kok nggak ada. Saya pikir-pikir, oh iya, kan itu dihitung sebagai imbuhan, jadi dihapus. Makanya kemudian saya masukkan korpus terkait dengan kata-kata dasar tadi, sehingga bisa di cross check di kata dasar kalau ada, otomatis stemming tidak dilakukan untuk kata tertentu ya, misalkan seperti itu. Nah, ini contohnya ya, stemming seperti itu. Anda tinggal panggil ya, panggil nih, misalkan NLTK ini biasanya kalau kita berhubungan dengan post tagging, dengan stemming dan sebagainya itu biasanya pakai NLTK. Kemudian diimport ya, porter stemmernya, kemudian dijalankan. Ada juga model snowball, ya, snowball stemmer. Ini biasanya hanya beberapa negara saja. Ada negara-negara Arab, Danis itu daerah mana ya? Kemudian Belanda, Inggris, Finnish, ya, terus kemudian Prancis, kemudian Jerman, Hungaria dan sebagainya. Ada beberapa negara saja yang dia bisa menggunakan snowball, ya, snowball stemmer tadi. Ya, selebihnya tidak ada ya, tidak ada. Nah, biasanya banyak menggunakan yang porter stemmer yang paling banyak. Kemudian yang berikutnya adalah limitation. Limitation itu adalah mirip dengan stemming, yaitu mereduksi kata-kata yang terinfeksi menjadi akar kata mereka, tetapi berbeda dalam cara memastikan akar katanya. Yang bisa disebut sebagai lema, termasuk dalam bahasa. Ya. Dan akibat proses stemming itu umumnya lebih lambat. Ya. Kata dia lebih lambat, jadi tergantung persyaratan kecepatan kita dapat memilih apakah menggunakan stemming atau lemmatization. Ya, lemmatization. Ini beberapa pendekatannya. Ya. Ada menggunakan wordnet lemmatizer, ada juga wordnet, ada juga text block, ada text block with post tagging, gitu. Ada specie tadi yang di atasnya, ada tree tagger, ada juga pattern, ada Gensim, ada Stanford Core NLP. Jadi selanjutnya ini adalah contoh-contoh pendekatan limitation. Jadi limitation itu seperti contoh satu lagi, misalkan ini, misalkan kayak base. Base itu apa? Nah, kata-kata base itu kan bukan kata dasar ya, nah, itu kata ketiga dari sesuatu. Nah, itu bisa dicari di situ. Jadi mungkin kita coba ya kupas mungkin satu persatu ya. Ada yang pertama adalah wordnet lemmatizer. Wordnet adalah database ya, ini database leksikal yang tersedia. Jadi itu sudah ada lebih dari 200 bahasa yang dimana menyediakan hubungan semantik antara kata-katanya. Ya. Dan ini merupakan salah satu teknik lemmatizer yang paling awal dan paling umum digunakan. Ya. Wordnet namanya. Ya, ini ya perintah-perintahnya sudah ada ya. Anda tinggal download ya wordnetnya, kemudian Anda jalankan ya, from ltk.steam import ya wordnet lemmatizernya, kemudian dijalankan. Ya, ada beberapa nanti yang tertolong ya. Ini biasanya prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan tadi itu yang stemming ya, stemming. Ini contoh misalkan lemmatizer dari studying, kemudian studying diambil verb-nya, bentuk verb-nya itu adalah study gitu ya. Ya, itu bisa diatur-atur seperti itu. Terus kemudian ini juga word is study, lemma result for verb-nya study, kemudian noun-nya study misalkan ya. Ini ada lambangnya kalau V itu verb, kemudian N itu adalah noun ya. Ini juga sama ya, trouble seperti itu. Kemudian berikutnya adalah word lemmatizer dengan post tagging ya, dengan post tagging. Post tagging itu apa ya? Itu yang dilambangkan dengan verb, noun itu ya. Misalkan ada biasanya kalau Erwin itu kan kata benda, biasanya NN. Gitu. Erwin _ NN. Kemudian ada juga yang verb, ada yang N, ada apa dilambangkan di situ ya seperti itu. Dan ini word plus type, ya, itu misalnya lemmatizer word, kemudian driving .verb itu drive. Jadi kemudian dogs plus noun untuk N itu dog saja diambilnya. S-nya hilang, ing-nya hilang. Seperti itu. Jadi ini contohnya download dulu ya, average perceptron taggernya, kemudian NTK korpusnya Anda
import WordNet-nya, kemudian untuk NLT custom-nya Anda jalankan WordNet limitation-nya ya. Seperti itu. Contoh-contohnya Anda bisa. Ada juga tag block ya. Tag block itu apa? Itu pustaka Python yang digunakan untuk memproses data tekstual. Jadi ini library ya, library Python ya. Ini menyediakan API sederhana, API ya, API sederhana untuk mengakses metodenya dan juga melakukan tugas-tugas NLP dasar. Jadi biasanya kita install dulu text block-nya. Ya, kebelibet-belibet di mulut saya ini. Kemudian berikutnya misalkan ini di-download dulu ya. Ininya, terus kemudian import text block-nya, kemudian from text block kita ambil, kita import text block dan word-nya. Misalkan my word-nya cats ya, cats misalkan seperti apa gitu ya. Ini harusnya kalau misalkan di print harusnya bentuknya cat saja ya. Ini belum dijalankan. Kemudian ini juga sama, misalkan sentence-nya adalah ini kelelawar ya, melihat kucing dan seterusnya ya. Ini kira-kira bentuknya seperti apa ini? Berarti yang S-nya hilang ya, the bed-nya hilang, cat-nya hilang juga. Kemudian stripes yang ES hilang gitu. Hanging upside down by ini ya. Foot-nya fat tapi kan bentuk ketiga ya, bentuk ketiga jadi foot. Seperti itu. Kemudian text box dengan post tagging ya. Nah, seperti dengan pendekatan WordNet tanpa menggunakan post tagging ya, post tagging. Kami juga mengamati batasan yang sama untuk pendekatan. Jadi di sini menggunakan salah satu aspek ya yang lebih kuat dari modul text box, ini penandakan part of speed-nya ya, untuk mengatasi masalah ini. Ya, biasanya ada G, N, V, R gitu ya, ini dilambangkan seperti ini. Teks di dictionary-nya dibikin. Kemudian ini katanya yang akan coba di ini the striped bed dan sebagainya ini ya. Ini menjadi lebih ini ya, lebih kalau ini kan ing-nya masih ada ya. Masih ada. Kalau yang ini berarti lebih ini. Jadi bed-nya S-nya hilang, R jadi dia bentuknya B ya, B. Hanging jadi hang gitu ya, ing-nya hilang, on there ini juga ya, base-nya masih tetap nih. Jadi ini nanti kan coba kita, jadi sebenarnya pemrosesannya gitu ya. Ini untuk mencoba ya beberapa kata mungkin masih bisa, tapi kalau untuk bentuk bentuk kedua, ketiga itu kan ada yang masih sama ya. Istilahnya maksudnya feed, food atau food, feed gitu ya. Nah ini kalau base kan beda lagi ya. Base itu apa gitu. Itu nanti. Jadi makanya ini berproses nih ya. Ing-nya hilang. Tadi kan ing-nya hilang. Food-nya sudah feed-nya sudah jadi food gitu ya. Yang ini base-nya belum ya. Dengan Spatie ini kita coba kita lihat ini kita install dulu Spatie-nya. Nah ini juga ini sama ya. Nah ini juga base-nya tadi sudah jadi good di kata dasar pertama. Nah ini artinya pemrosesan menjadi lebih ini bagus lagi ya seperti itu. Ya. Kemudian ada juga tree tagger ya. Tree tagger itu adalah alat untuk membuat anotasi ya, teks ya, dengan informasi part of speech dan lema gitu ya. Nah, tree tagger itu telah berhasil digunakan untuk menandai lebih dari 25 bahasa dan dapat disesuaikan dengan bahasa lain jika korpus pelatihannya diberikan teks secara manual tersedia. Teks manual secara tersedia. Ini biasanya unduh paket tree tagger-nya, kemudian dijalankan ya, seperti itu. Kemudian pattern juga sama, jadi kita pattern adalah paket Python yang biasa digunakan untuk penambangan web, ya. Pengurusan bahasa alami, NLTK tadi, pembelajaran mesin learning dan juga analisis jaring ya. Dan ini memiliki kemampuan NLP yang berguna. Dan ini juga berisi fitur khusus yang ya, kita bahas di bawah ini ya. Jadi cara penggunanya adalah mengunduh ya paket pattern-nya tadi, kemudian dijalankan. Kemudian ada Gensim ya, Gensim juga. Gensim itu dirancang untuk menangani koleksi teks besar ya, menggunakan streaming data. Ini biasanya menggunakan ini gensim.utils limitation ya. Untuk limitation, kemudian metode ini berada di bawah modul utils ya di Python dan seterusnya ya. Caranya gimana ya, diunduh dulu pattern-nya, kemudian bisa juga habis itu mengunduh terkait dengan gensimnya dan seterusnya. Oke, sebentar saya coba cari. Berikutnya Stanford Core NLP ya. Nah, ini
Core NLP itu apa? Pengguna memperoleh anotasi linguistik untuk teks ya. Biasanya di apa? Anotasinya di linguistiknya di situ gitu ya. Terbatas pada batas token dan juga kalimat, bagian dari ucapan, kemudian entitas bernama dan juga nilai numerik dan waktu ya. Seperti itu. Dan Core NLP itu disebut sebagai one stop shop ya, atau toko serba ada ya. Bagaimana untuk memproses bahasa alami di Java gitu ya. Core NLP itu sangat mendukung 6 bahasa. Arab, Cina, Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Arab masuk juga ya. Berikutnya adalah menghapus emoji. Nah, emoji itu ya tinggal sebetulnya kita siapkan saja emojinya, kodenya apa nanti kita hapus ya. Seperti itu. Tapi kalau saya terus terang emoji itu tidak saya hapus, tetapi saya kumpulkan, saya simpan. Gitu ya. Karena ya tadi itu kalau ya biasanya kalau orang banyak karakter yang ditulis, banyak sekali emoji yang tertulis itu biasanya tidak terlalu serius gitu ya. Tapi yang itu penelitian saya, tapi biasanya saya ambil ya. Jadi kayak misalkan ini Pioneer Project is on fire maksudnya, on fire misalnya itu juga Pioneer Project is on, ini hilang. Kemudian misalkan ini Fanny sambil tertawa gitu ya, lucu nih gitu ya. Tapi begitu dicoba di remove ya hilang. Jadi pastinya dengan kita tinggal masukin aja ya, kita daftar emojinya seperti apa tinggal dijalankan. Kemudian menghapus emoticon ya. Nah, ini apa namanya? Kalau seperti ini katanya emoticon, kalau yang seperti itu emoji. Jadi kadang-kadang emoticon itu kan ada yang lambangnya titik seperti ini. Jadi ini lambang-lambang lama ya. Orang itu kan kadang-kadang masih hafal lambang lama, makanya kita ini emoticon. Kalau misalnya yang bentuk-bentuk yang seperti itu emoji. Ada banyak sekali yang bisa kita mainkan emoticonnya itu. Ini kayak gini tuh happy face ya atau smile gitu ya. Dan seterusnya ini banyak sekali ya sampai bawah ini. Ini yang kita remove ya. Atau kita coba kumpulkan, kalau saya kumpulkan ya, definisi remove ya. Ini misalkan hello sambil senyum gitu ya, ini hello saja. Kemudian I am excited gitu ya, ini juga sambil senyum gitu juga sama, hilang juga. Kemudian yang berikutnya adalah konversi emoticon ke kata-kata. Konversi emoticon ke kata-kata. Jadi pada langkah-langkah sebelumnya di situ kan sudah di remove ya terkait emoticon. Pada kasus penggunaan analisis sentimen harusnya emoticon tadi memberikan beberapa informasi yang berharga. Dan menghapusnya mungkin bukan solusi yang baik. Itu salah satu yang saya tekankan kepada mahasiswa saya, kalau misalnya Anda menggunakan sentimen analisis, berarti otomatis yang emoticon itu harus Anda ubah dari kata-kata atau Anda kumpulkan yang kayak gini tuh sedih, yang ini tuh gembira dan sebagainya. Nah, salah satu caranya adalah mengkonversi emoticon ke format kata sehingga dapat digunakan dalam proses pemodelan ya. Di-convert misalkan di-convert katakannya seperti apa? Misalkan ini ya, kata hello titik strip ini ya, misalkan ini diganti dengan hello happy face smile gitu ya. Berarti ini lagi gembira dia. Ya, seperti itu. Kemudian teks misalkan I am confused ini sama dengan garing gitu misalkan ya. Ini kita bisa kita bisa ubah ke kata-kata seperti ini. Ada definisinya ya. Kalau yang kayak gini itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian konversi ini emoticon, ini emoji menjadi kata-kata. Nah, misalkan kalau kata-kata seperti apa? Ini juga ada ya kata-katanya ini emojinya. Ya. Ini kata-kata emojinya. Kalimat atau emoji ya. Sehingga dari situ bisa kita ini banyak sekali nih datanya ya. Datanya sangat banyak sekali. Jadi kalau misalnya Anda pakai ini juga sebenarnya sudah cukup powerful juga untuk TA Anda atau untuk tugas-tugas Anda, saya kira juga powerful untuk proses terkait dengan ini. Sudah banyak sekali dan ini sudah menjelang akhir. Kalau sudah menjelang akhir Anda senang ya, karena sebentar lagi sudah selesai. Oke, terus. Wah, masih panjang ya. Wah, Anda suka nih. Sebentar lagi sudah mau selesai nih. Sudah sampai bawah tuh ya, kursornya. Nah, ini ya contohnya ya. Misalkan kayak game is on fire misalkan ya gitu ya. Ini kira-kira apa bentuknya nanti Anda jalankan ya seperti apa teksnya. Kemudian berikutnya adalah penghapusan URL. Nah, fire itu apa nih? Kalau lambang kayak gini apa nanti Anda teliti lah ya. Anda jalankan lah ya nanti Anda jalankan. Bisa kasih ya programnya. Penghapusan URL ini juga sama remove URL.
dan seterusnya ya. Pokoknya kode-kodenya biasanya yang ada apa URL tuh. Ini ya, HTTPS ya, seperti ini, terus kemudian tanda-tanda gini, seperti itu www dan sebagainya gitu. Nah ini kita coba hilangkan, misalkan apa? Ini ya, misalkan please refer to link misalkan ya, atau mungkin ini drivers AI NLP blog post on gitu ya. Itu tinggal HTTP-nya otomatis akan hilang ya. Kemudian juga sama, misalkan remove URL text ini yang HTTP dan sebagainya hilang, jadi tinggal to link, nah ini hilang nih for the paper. Ini juga sama, ini juga akan, karena kalau kita olah pun juga, kalau misalkan kita lakukan, misalkan titiknya kita hilangkan, itu otomatis nanti jadi kata-kata yang mungkin sangat susah untuk kita pahami. Makanya biasanya kalau saya ambil, saya pindahkan ke sebut saja ke sel berikutnya gitu ya, untuk mendeteksi terkait dengan ada tidaknya HTTP dan juga berapa banyak jumlahnya. Kemudian penghapusan teks HTML misalkan ya, HTML juga sama, biasanya lambang-lambang seperti ini, apa namanya, kurung buka, kurung siku buka, titik, kemudian kurung tutup ya, seperti itu. Misalkan seperti ini teksnya ya, ini tinggal muncul berarti H2O saja, AutoML, kemudian karena tadi juga sudah kita hapus juga yang HTTP-nya juga, tinggal driverless ya, seperti itu. Kemudian kita juga dapat menggunakan namanya Beautiful Soup ya, Beautiful Soup ya. Kita bisa juga ya, misalkan form PS4 import itu, kemudian kita coba jalankan ya, seperti ini. Nanti yang muncul juga sama. Jadi ini lebih simpel ya. Kalau ini kan sama aja sebetulnya, sama aja. Tapi ya mana yang lebih bagus menurut Anda silahkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah konversi kata-kata chatnya ya. Dan ini adalah merupakan pra-processing text yang penting juga jika berurusan dengan data chat ya. Jadi orang apa namanya memang menggunakan banyak kata yang disingkat dalam chat ya. Terus kemudian ya berguna bagaimana memperluas kata tadi supaya lebih mudah terbaca. Dan biasanya kalau di kita itu ada kata-kata ini gaul ya, atau slang ya. Jadi punya daftar kata-kata gaul atau slang, misalkan singkatan-singkatan bahasa gaul, misalkan yang apa endorse atau apa yang kata-kata yang biasanya ada kamusnya ya, kalau nggak salah. Debbie Sehertian itu membuat buku khusus untuk kamus gaul gitu ya, kamus gaul. Jadi kalau ingin kata endorse, endol, apa kata-kata kayak gitu, ya, mungkin yang gelai dan sebagainya itu bisa kita bisa coba bahasakan menjadi bahasa yang mungkin lebih bagus gitu ya. Atau singkatan yang lain misalkan kayak gini ya, kata-kata singkatan gini bisa Anda masukkan di sini. Supaya apa? Supaya teks tweet tadi bisa menjadi lebih jelas lagi. Kalau misalkan singkat, menurut saya tidak terlalu jelas. Kayak see you itu kan CYA gitu ya, atau CU, see you dan sebagainya sekarang gitu ya. Atau B4N itu by for no dan sebagainya itu, atau before itu B4 gitu ya. Before dan sebagainya itu bisa kita perpanjang, kita bisa lebih supaya sistem lebih memahami dan sebagainya. Ini convertnya seperti itu. Dan kita bisa bikin daftar korpusnya ya, kemudian kita coba jalankan. Misalkan ini adalah konversi ke by TTLY misalnya. Nyatanya ini by to you letter dan sebagainya. Atau mungkin ini IMHO itu apa ya? Sebagainya itu bisa di. Kemudian yang terakhir itu adalah koreksi ejaan atau spelling. Ini salah satu langkah juga penting dalam perumusan teks, yaitu koreksi terkait dengan ejaan. Jadi salah ketik itu sering sekali terjadi ya dalam teks ya. Dan mungkin juga kita ingin memperbaiki kesalahan tersebut supaya apa? Supaya sistem bisa kebaca ya. Atau sebut saja kata-kata yang sama tapi dia itu sebetulnya kata-kata yang sama, katanya sama, cuma ada yang salah dia spellingnya. Otomatis kan akan di sistem kita kan jadi berbeda. Tapi dengan adanya pembetulan ini jadi sama dia. Nah ini katanya ini menggunakan paket Python namanya ini, PySpell Spell Checker ya, untuk koreksi ejaan gitu. Download, kemudian kita jalankan. Misalkan ini ya, misalkan teksnya adalah spelling correcting. Ini bisa menjadi spelling L-nya dari 2, correcting harusnya G-nya hilang, jadi itu jadi benar seperti itu. Jadi ini seperti biasa kita harus membuat kalau ini korpusnya sudah ada ya. Kalau di Indonesia pastinya kita bisa bikin itu sebuah project juga ya. Project bagaimana menentukan atau membuat korpus-korpus seperti ini itu juga penting juga. Itu terus kemudian ada juga yang misalkan contoh terakhir ya, misalkan
thanks for reading the notebook misalkan gitu ya. Ini juga sama, thanks itu jadi hanya ada, kemudian reading ini reading jadi reading,